Assalamualaikum Pak Willy. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak Willy? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Heri. Aduh, alhamdulillah nih kabarnya baik nih. Gimana kabar Pak Heri nih? Alhamdulillah Pak Willy. Saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan berceria, Pak. Kenapa Aduh, Pak Willy? iya nih Pak Heri nih. Aduh, lagi ada masalah nih. Namun tuh saya tuh bingung nih. Mau cerita ke siapa nih? Kira-kira Pak Heri ada waktu nggak nih? Mohon maaf nih kalau saya mengganggu Pak Heri. Aduh, Insya Allah ada waktu Pak Willy. Buat Pak Willy jangan sungkan. Kita kan sesama rekan. iya Gimana Pak alhamdulillah. Willy? Terima kasih Pak Heri sebelumnya nih. Jadi begini nih Pak Heri. Aduh, beberapa hari ini belakangan ini tuh saya nggak nyaman nih. Banyak pikiran di kepala saya nih. Aduh, banyak pekerjaan banget tuh yang menumpuk. Saya ini keteteran nih. Oh, banyak pekerjaan menumpuk gimana Pak Willy? Iya nih, aduh Pak Heri jadi banyak pikiran lah Pak Heri lah. Kerjaannya, aduh. Boleh atuh Pak Willy. Kalau misalkan mau diobrolkan dengan saya, ayo Pak Willy, mumpung kita waktunya masih kosong nih. Oke, oke. Mudah-mudahan Pak Heri eh, bisa membantu saya lah untuk mengatasi hal inilah. Solusi-solusi Pak Heri nih bisa membantu saya gitu. Karena saya anggap tuh Pak Heri kalau masalah kerjaan tuh satset banget gitu ya. Beres ini, beres itu selalu pertama gitu. Ini saya pengen ambil ilmunya nih dari Pak Heri nih akan permasalahan saya ini nih. Oke, silahkan Pak Willy. Apa aja sih yang jadikan keluh kesah Pak Willy selama ini? Oke, ini nih Pak Heri nih. Aduh, saya tuh kan pernah cerita nih ke Pak Heri nih. Kerjaan saya lah di sekolah gimana Pak Heri tahu lah. Operator juga gitu. Sekarang harus bikin administrasi, belum rapat MGMP. Tambah lagi kan ini kita sedang CGP ya Pak Heri ya. Lalu kemarin, aduh alhamdulillah juga sebetulnya saya kepanggil PPG. Tapi di satu sisi, aduh saya bingung juga ngebagi tugasnya nih harus gimana nih Pak Heri nih. Banyak tugas yang ini itu belum kepala sekolah minta tambahan-tambahan tugas juga harus kerjain ini selesai hari ini gitu. Yang tidak aduh yang akhirnya buat saya tuh kelabakan sendiri nih Pak Heri nih. Hmm, Terus strategi Pak Willy-nya gimana Pak? Saya tuh ini Pak Heri bikin semacam kayak jadwal lah, jadwalis hari ini ngerjain apa, hari ini ngerjain apa gitu dan seterusnya gitu. Oh, terus? Iya nih Pak Heri nih. eh Kayak saya bikin kayak list ngerjain ini gimana, terus saya bikin-bikin list-list kayak gitu mengerjakan tugas ini, tapi pada akhirnya ya tetap aja kerepotan juga nih Pak Eri nih. Berarti ada beberapa hal yang belum Pak Willy sadari juga ya. Ini Tuh, tantangan Pak Willy nih untuk melangkah maju ke depan harus seperti apa. Nah, oke. kira-kira yang diprioritaskan sama Pak Willy atau yang didahulukan itu mau yang mana dulu Pak Willy rencananya? Oke, oke. Mungkin betul Pak Eri kayaknya saya harus bikin komitmen ya kayaknya ya. Mungkin bikin skala prioritas lah ya. Yang saya akan lakukan mungkin mana gitu ya yang pertama. Mungkin sepertinya yang saya akan lakukan atau kerjakan pertama kali itu tergantung due date mungkin ya. Waktu kapan terakhir mengumpulkan gitu ya agar tidak terlewat juga. Mungkin itu yang didahulukan. Mungkin dari jauh-jauh hari pun mungkin harus segera dikerjakan ya. Sama ini kayaknya saya perlu agak me time sedikit piknik lah kayaknya Pak Eri nih. Aduh, kayaknya biar gak stres juga nih. Hmm. Oke, bagus. Bagus Pak Willy itu. Eh harus ada me time dulu emang betul. Kalau dimisalkan kita apa dipaksakan kerjaan, yang kemungkinan takutnya yang dikhawatirkan sama saya itu Pak Willy itu apa istilahnya tidak fokus sama pekerjaan. Jadi
kalau misalkan emang masih ada waktu luang untuk refreshing dulu, healing dulu, nggak apa-apa Pak Willy. Tapi yang harus kita pikirkan kembali juga waktu dan deadline pekerjaan mana saja yang sudah hampir deadline ya. Itu Pak Willy. Nah, sekarang kira-kira nih kan sudah ada gambaran nih menurut Pak Willy, tadi sudah mau kan dibuatkan listnya ya, mau persiapan dulu, healing dulu. Nih kira-kira tingkat keberhasilan yang ingin Pak Willy inginkan seperti apa nih sekarang? Oke, ya Pak Heri jelas lah, mudah-mudahan lah setelah saya melaksanakan to date dengan berkomitmen, lalu saya healing lah setidaknya ya, biar lebih rileks gitu ya Pak Heri lah. Eh, Mudah-mudahan sih yang saya inginkan tuh saya bisa lebih rileks lagi karena tadi udah healing itu, udah piknik lah ibaratnya Pak Heri, biar lebih berpikir lebih jernih lagi bagaimana cara saya mengerjakan tugas tersebut gitu ya Pak Heri ya. Ya berjalan dengan lancar lah mudah-mudahan Pak Heri. Kayaknya memang saya hanya harus main dulu lah biar biar setidaknya tidak banyak memikirkan. Jadi kembali ke sekolah dengan keadaan senang, happy, mengerjakan tugas jadi lebih satset kayaknya nih kayak Pak Heri nih sering main nih. Aduh, Ya mudah-mudahan Pak Willy dengan adanya obrolan kita hari ini ya, ya. Pak Willy mengutarakan keluh kesah Pak Willy seperti apa di dalam melaksanakan pekerjaan. Eh, Terus sudah diutarakan juga Pak Willy sudah punya strateginya seperti apa, pengantisipasiannya seperti apa. Mudah-mudahan Pak Willy juga bisa berkomitmen dengan dirinya untuk bisa melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sesuai dengan waktunya. Terus perhitungan waktu yang harus Pak Willy pikirkan kembali juga setelah selesai refreshing, dijaga juga kondisinya, kesehatan Pak Willy juga biar supaya fokus untuk melaksanakan pekerjaan yang sudah Pak Willy planningkan. Gitu Pak Willy. Iya Pak Heri, aduh terima kasih banget nih atas dukungannya dan masukan-masukannya nih luar biasa banget Pak Heri nih. Setidaknya nih saya ngobrol kayak gini tuh merasa jadi lebih terbuka Pak Heri. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal ini, mengatasi permasalahan seperti ini seperti apa. Ternyata permasalahan ini tuh kalau dibawa pusing tuh ternyata malah lebih susah dikerjakan ya. Jadi sebetulnya harus lebih tenang, harus ada teman cerita juga berarti ya, Pak Heri ya, untuk Ya, menyelesaikan hal seperti ini gitu, Pak Heri. Alhamdulillah terima kasih nih Pak Heri nih. Saya ada gambaran, ada inspirasi nih. oke. Tadi saya menarik kesimpulan ya Pak Willy. Saya hanya mengingatkan saja ke Pak Willy dari pekerjaan mana dulu yang akan nanti fokus untuk lebih awal dikerjakan. Karena yang saya hanya mengingatkan itu ditakutkan adanya deadline ya yang tidak tercapai sama Pak Willy juga. Dan alhamdulillah kita juga bisa saling sharing apa yang menjadi unek-unek selama kita bekerja dan menyelesaikan pekerjaan ini. Itu Pak Willy. Kira-kira masih ada nggak Pak Willy yang mau diutarakan? Oke, Pak Heri. Aduh, kalau mau diutarakan kayaknya ini saya pengen banyak cerita sebetulnya sama Pak Heri. Cuma karena nih waktu nih kita kan lagi di jam mengajar nih. Mungkin nantilah kita di luar sambil ngopi bareng atau kita ketemu bareng lah Pak Heri. Ngobrolnya biar lebih enak lagi ya. Ah, nantilah saya traktir Pak Heri lah. Untuk masalah ngopi nantilah ada traktiran buat Pak Heri nih. Mudah-mudahan Siap juga Pak Willy. Pak Heri jangan Siap. kapok ya. Saya hubungi kayak gini, saya hubungi ini karena ya saya kayaknya cerita kayak gini tuh paling cocok ke Pak Heri kayaknya. Oke, siap. Siap Pak Willy. Ditunggu nih buat ngopinya biar kita bisa lebih tenang ya, lebih Siap. enjoy untuk mengutarakan apa yang menjadi permasalahan yang ada di diri kita. Yang penting langkah ke depan kita sudah tahu nih setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya menambah pekerjaan itu seperti apa. Makanya mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini
kita bisa sama-sama menyelesaikan pekerjaan, keluh kesah Pak Willy juga, mudah-mudahan bisa saya juga bisa saling membantu masalah pekerjaan Pak Willy. Iya. Oke, itu Siap, aja Pak terima Willy. kasih Pak Heri. Siap, terima kasih. Oke, Aduh, repotin nih Pak Heri nih. Mungkin nanti siap. kita ngobrol lagi ya di luar. Ini kayaknya sudah masuk jam jam belajar lah, jam mengajar. Oke, Pak Heri, saya pamit ya Pak Heri. Terima kasih atas bantuannya sekali lagi Pak Heri. Oke, siap Pak Assalamualaikum. Willy, sama-sama. Ayo semangat lagi. Siap. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Heri. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat Pak Heri? Waalaikumsalam, Pak Willy kemana aja? Alhamdulillah nih, saya baik-baik saja Pak Willy. Iya. Saya ikut senang nih dengarnya nih kalau Pak Heri sehat nih. Tapi kok kayaknya kelihatan murung gini nih. Gimana? Kenapa nih? Kayak kurang bersemangat gini nih. Dari tadi kayak bingung gitu. Ada masalah apa ini Pak Heri ini? Sebenarnya gini Pak Willy, ada beberapa yang ingin saya utarakan ya, ada beberapa permasalahan nih Pak Willy. Namun saya bingung Ya, mau mengutarakannya ke siapa. Kira-kira nih, kalau dimisalkan Bapak ada waktu, boleh dong saya mengganggu kesibukannya Pak Willy. bisa. Ya, insya Allah, santai aja Pak Heri. Aduh, kayak ke siapa aja nih Pak Heri. Aduh, kayak yang nggak kenal gitu. Santai aja Pak Heri lah, buat apalah. Yang Pak Heri mau apa-apa juga, oke lah. Saya akan bantu lah buat Pak Heri mah. Oke, itu Pak Willy, kalau dimisalkan emang Pak Willy lagi jam kosong ya, kita bisa duduk deketan lah Pak Willy ya. Siap. Gini Oke Pak nih. Willy, Iya. saya tuh mau cerita nih. eh ada ketidaknyamanan nih saya dalam dalam melaksanakan pembelajaran di kelas Pak Willy. Hmm. Gitu. Saya pengen keluh kesah ke siapa. Mungkin mudah-mudahan Pak Willy juga bisa memberikan inspirasi buat saya, solusi permasalahan buat saya juga Pak Willy. Nah, gitu Pak Willy rencananya. Oke. Oke, oke. Jadi apa nih masalahnya nih yang buat Pak Heri itu eh, jadi bingung, nggak nyaman gini nih? Ada masalah apa nih dalam dalam di pembelajaran di kelas berarti ya? Lalu apa nih yang Pak Heri harapkan memang dari kita ngobrol ini nih? Jadi gini Pak Willy, masih ingat nggak Pak Willy yang siswa yang waktu itu pernah saya kenalkan sama Bapak? Oke, oke. Yang Ya, kemarin kemarin ya, yang kemarin Pak Heri pernah bilang, ya, yang nah senyum itu ya. siswa yang itu yang cantik Pak Willy yang lesung pipi. Oh iya, yang ada Nah, yang lesung pipinya pipinya ini yang ya. manis. Oke, Nah, oke, yang manis itu. jadi Oke, gini, tahu saya tahu. tuh dibuat bingung ya, Pak Willy. Oke. Jadi eh siswa tersebut tuh sekarang bersikapnya pasif, Pak, Hmm. ketika melaksanakan pembelajaran. Proses pembelajarannya baik secara berkelompok maupun mandiri, dia itu pasif. Hmm. Ketika berkelompok nih, murid saya itu keluar dari kelompoknya, terus memisahkan diri, Hmm. menyendiri di tempat sepi. Nah, gitu Pak, itu yang terjadi yang sekarang itu. Terus ketika Hmm. pembelajaran mandiri, kadang dia duduk dengan kepalanya disimpan di atas meja, tidak fokus, tidak memperhatikan eh, pembelajaran apa yang saya berikan. Nah, yang menjadi permasalahan buat saya itu apakah anaknya tidak mengerti pembelajaran atau emang ada apa dengan anaknya. Gitu Pak Willy. Oke. Pak Heri, saya izin mencatat ya, Pak Heri ya.
biar Boleh saya Pak Willy. biar saya ini tahu nih akar permasalahannya apa ya. Kembali lagi nih ke tadi dari cerita Pak Heri nih. Eh, jadi si siswa itu tuh kayak murung ya mungkin ya ataupun ada pikiran apa gitu ya. Ada masalah apa itu di kelas ataupun memang di luar kelas gitu ya yang buat akhirnya dia itu menyendiri gitu ya. Karena kan yang namanya siswa kan mungkin ketika dia ada pikiran, dia tidak bisa mengekspresikannya, akhirnya kan dia larinya ke hal-hal yang kemana aja gitu ya. Kalau ini kan siswi Pak Heri ini kan dia lebih cenderung menyendiri ya, tidak semangat belajar gitu ya, kurang semangat belajarnya nih. Nah, selama ini nih ketika Pak Heri melihat siswinya seperti itu nih, kira-kira Pak Heri udah pernah melakukan apa nih ataupun proses pembelajaran seperti apa nih biar anak tersebut tuh nggak murung terus seperti itu gitu? Iya Pak, seperti yang tadi saya ceritakan Pak, saya udah mencoba membujuk siswa tersebut, terus menuntun, memberi semangat dalam setiap proses pembelajaran, baik baik kelompok ataupun mandiri. Terus Hmm. kadang murid saya itu kadang menarik diri Pak. Hmm. Nah, menarik diri, menyembunyikan wajahnya di antara telapak tangannya. Hmm. Saya coba mengelus-elus kepalanya, tidak memaksakan kehendak saya terhadap siswa saya tersebut dalam proses melakukan pembelajaran. Nah, saya bingung apabila hal ini terus-menerus pada murid saya nih. Apa jadinya yang akan terjadi, Pak? Hmm. Oke, oke. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Heri ini sudah bagus ya, menuntun ataupun memberikan semangat. Jadi setidaknya memperhatikan si siswi tersebut ya, Pak Heri itu sudah bagus gitu ya. Jadi tidak tidak mengabaikan begitu saja ya, tapi memberikan perhatian sebagai guru itu sudah suatu hal yang bagus gitu ya. Nah, eh, jadi sebetulnya apa nih yang buat Pak Heri masih bingung gitu? Karena menurut saya ini apa yang dilakukan oleh Pak Heri ini masih bagus gitu, yang dilakukan Pak Heri ini bagus gitu. Jadi yang menjadi kekhawatiran Pak Heri itu ataupun jadi kebingungan Pak Heri itu apa? Nah, rencananya gini, Pak. Saya sudah membuat perencanaan nih untuk mengantisipasi siswa tersebut. Nah, karena setelah saya cross check itu, siswa tersebut itu ternyata tinggalnya sama neneknya. Hmm. Dan setelah saya nanya-nanya ke Korlas, ke orang tua yang lain, ternyata anak tersebut itu korban perceraian orang tua. Wah. Itu Pak Willy. Jadi saya memanggil orang tuanya, ternyata orang tuanya ibunya kerjanya di luar kota. Hmm. Ayahnya tidak tahu, sedangkan si anak tersebut itu sekarang itu Hmm. tinggalnya sama neneknya. Nah, rencananya saya akan memanggil neneknya Hmm. untuk mengklarifikasi, menanyakan, menginvestigasi apa sih yang terjadi di dalam kegiatan di rumahnya. Apakah ada apa atau siswanya itu punya pemikiran apa, rasa minder sama siswa-siswa yang lain yang suka dijemput sama orang tuanya ataukah apa. Nah, ini saya sudah punya rencana Pak Willy. Oke. Saya juga dengan Korlas akan mencoba berkoordinasi ya, menanyakan kondisi di rumahnya seperti apa. Terus saya rencana akan face to face juga memanggil neneknya dan menceritakan apa yang terjadi selama pembelajaran di kelas. Itu rencananya, Oke. Pak Willy. Oke, siap-siap sih. Saya udah kelihatan nih, Ferry ini arahnya mau kemana ya dari permasalahan Pak Heri ini mengatasinya kayak gimana nih. Jadi hebat bagus banget Pak Heri. Ini Pak Heri udah cari tahu nih sebelum kita menjudge bahwa anak itu eh, ataupun judge ya misalkan katakanlah tidak bisa belajar ataupun memiliki eh, belajar yang rendah, tapi ternyata di balik itu kan ternyata
siswi tersebut tuh ada permasalahan di rumahnya ya Pak Heri ya, ternyata, bapak ibunya mohon maaf, bercerai, tidak tahu kemana. Akhirnya mungkin anak ini menjadi pikiran karena memang dia tinggal neneknya, mungkin karena bisa juga dia malu tadi kata Pak Heri ya, akhirnya dia menarik diri dari kelompoknya dan tidak mau bersosialisasi ataupun misalkan, siswi tersebut tuh pikirannya, ke-mana gitu ya. Nah itu bagus Pak Heri, apa yang dilakukan Pak Heri, betul, kita harus yang pertama face to face ya tadi Pak Heri ya sama siswinya, kita harus tahu, apa yang menjadi pikiran dia, yang mudah-mudahan kita juga bisa membantu ya atau Pak Heri juga bisa membantu gitu. Lalu mungkin dengan neneknya juga gitu ya, apa sebetulnya permasalahan yang terjadi di rumahnya gitu. Ini sangat sangat, bagus Pak Heri, solusi yang diberikan Pak Heri ataupun, permasalahan ini oke, baguslah Pak Heri untuk diselesaikan dengan cara seperti itu nih. Nah, kira-kira nih ketika Pak Heri sudah punya rencana seperti itu, ini akan dilakukan apa nih Pak Heri kira-kira? Gini, Will, rencananya kan buat saya akan manggil dulu neneknya ya Hmm. untuk konsultasi itu. Terus rencananya juga saya akan ngobrol sama siswa-siswa yang lain Oh, yang sebaya, tutor sebaya. Jadi bisa melaksanakan tutor sebaya. Mudah-mudahan dengan sistem tutor sebaya itu siswa tersebut juga bisa bergairah lagi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Itu mungkin salah hmm. satu ide yang untuk siswanya biar di suasana di kelasnya bisa kembali lagi netral, dia bisa ceria kembali, tidak hanya memikirkan apa yang sedang dia rasakan sekarang, tidak ada kecemburuan sama siswa yang lain. Nah, rencananya seperti itu dulu Pak Willy. Nah, Oke, oke. Oke, subhanallah sekali ini luar biasa Pak Heri nih. Selain tadi dari siswanya ya diajak ngobrol, terus keluarganya diajak ngobrol. Betul Pak Heri perlu ada tutor sebaya ya. Yang menurut saya juga ini tutor sebaya itu sudah mulai terlupakan ataupun dianggap ya masalah yang biasa. Biasanya kan penanganan masalah itu oleh guru gitu ya, tapi kan bagus nih ide Pak Heri nih, menjalankan kembali yang namanya tutor sebaya gitu. Karena kan memang mungkin, yang namanya anak-anak kan ataupun murid itu kan lebih dekat dengan muridnya lagi gitu ya. Jadi sehingga bisa bercerita lebih banyak lagi. Nah mungkin, ke nanti Pak Heri, jangan lupa nih temennya ditanya-tanya juga nih tutor sebayanya nih. Dikasih masukan juga apa yang harus dilakukan oleh temannya itu, gitu. Jadi biar nanti tuh, permasalahan ini ataupun siswa ini lebih bersemangat lagi Pak Heri nih dalam belajarnya gitu. Mudah-mudahan Pak Heri masalah ini cepat selesai ya Pak Heri ya, bagus sekali tadi Pak Heri, gagasan dan ide-idenya itu. ya mudah-mudahan Pak ini juga eh, yang saya sudah rencanakan, mudah-mudahan saya bisa mengeksekusi mulai lusa depan Pak. Karena ngelihat dari situasi eh, kegiatan di dalam kelas, saya juga tidak mau mengganggu kegiatan pembelajaran anak-anak yang lain ya. Itu Pak. Oke, oke. Aduh nih alhamdulillah kayaknya Pak Heri udah mulai ceria lagi nih, senang lagi nih. Sepertinya udah mulai agak lega ya nih kayaknya ya. Akhirnya, eee, Pak Heri bisa, punya bayangan akan permasalahan ini. Mungkin, satu dari saya Pak Heri, dari rencana tadi, jangan lupa komitmen ya Pak Heri ya, untuk melakukan rencana tersebut ya. Apakah ada batasan waktunya Pak Heri nih untuk melakukan ini nih? Insya Allah Pak Willy, karena sekarang saya sudah merancang lagi seperti apa langkah pertama yang saya akan buatnya seperti yang tadi saya ceritakan. Mudah-mudahan lusa depan sudah bisa terlaksana ya. Karena Oke. minggu depan itu saya sudah melihat jadwal itu ada beberapa jam kosong. Hmm. Nah, mungkin sebelum eh, memanggil orang tuanya atau neneknya, saya rencananya manggil mengobrol dulu sama teman-teman satu kelasnya ya, Oke, biar oke. teman-teman tutor sebayanya itu berjalan, menginspirasi, terus menggugah biar supaya lebih ceria kembali.
Rencananya Oke. lusa, Pak. Oke. Bagus, Pak Heri. Mudah-mudahan nih itu eksekusinya bisa berjalan dengan lancar ya. Eh, Biar suasana hati Pak Heri juga lebih senang lagi dan Pak Heri bisa menjadi guru yang lebih memperhatikan lagi muridnya ya. Luar biasa sekali Pak Heri. Meskipun ada siswa yang seperti itu Pak Heri, tapi langsung cekap tanggap ya, langsung tanggap nih. Siswa ini seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan? Ini Pak Heri, aduh luar biasa nih Pak Heri nih. Oke, terima kasih banget nih Pak Willy atas masukan, terus menerima curhatan saya nih Pak Willy. Karena saya masih ada jam mengajar Pak, eh, dan saya sudah janji sama anak-anak hari ini akan latihan upacara juga Pak. Saya ucapkan terima kasih banget nih sudah bisa menerima apa istilahnya curhatan saya Pak dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta siswa saya sendiri. Oke, Siap. Siap Pak Heri, sama-sama mungkin Pak Heri. Lancar itu terus Pak Heri saja ya. Pak Willy. Saya kembali Siap. lagi ke kelas. Siap Pak Oke, Heri. ayo mangga Pak Willy. Iya, Assalamualaikum. mangga. Waalaikumsalam.